warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Fauzi dengan NIM 252100098. Dan saya Nurul Mala dengan NIM 252100014. Saya Melina Rustianti dengan NIM 252100093. Dan saya Muhammad Fawajul Al-Khalifi dengan NIM 252100094. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan media pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Media ini dirancang berbasis ICT agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan tidak membosankan. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Latar belakang. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks deskripsi merupakan materi paling penting bagi siswa kelas 7. Namun, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami ciri teks dan struktur teks deskripsi. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Analisis kebutuhan siswa. Berdasarkan analisis kebutuhan siswa, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, siswa lebih tertarik pada pembelajaran visual seperti video. Kedua, siswa membutuhkan aktivitas interaktif agar tidak mudah bosan. Ketiga, siswa masih kesulitan memahami ciri dan struktur teks deskripsi. Oleh karena itu, kami mengembangkan media pembelajaran yang menggabungkan video, kuisis, dan permainan interaktif. Tujuan pembelajaran ini adalah: yang pertama, siswa memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, siswa mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, siswa memahami struktur teks deskripsi. Yang keempat, siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek yang secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tersebut secara langsung. Ciri-ciri teks deskripsi antara lain menggambarkan objek secara detail, menggunakan kata-kata yang melibatkan panca indera, membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung hal tersebut. Struktur teks deskripsi terdiri dari: yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Contoh objek yang akan kita deskripsikan yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Gunung ini terletak di Jawa Barat dan memiliki pemandangan yang sangat indah, terutama kawahnya yang luas dan unik. Udara di sekitarnya sangat sejuk sehingga membuat pengunjung merasa nyaman. Nah, media pembelajaran pertama yang kita buat adalah video. Dan ini contoh videonya. siswa dapat mengamati objek secara langsung sehingga lebih mudah memahami teks deskripsi. Setelah memahami materi, siswa akan mengerjakan kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, langkah-langkah bermain Quizizz adalah sebagai berikut. Pertama, siswa membuka aplikasi atau website Quizizz melalui HP atau laptop.
kedua, siswa memasukkan kode game yang diberikan oleh guru ataupun scan QR code yang ada di depan layar. Nah, selanjutnya yang ketiga, siswa menuliskan nama masing-masing sebelum memulai. Yang keempat, siswa mulai mengerjakan soal-soal yang muncul di layar. Setiap soal memiliki batas waktu, sehingga siswa harus menjawab dengan tepat dan cepat. Setelah selesai, akan muncul skor dan peringkat siswa. Nah, adapun gamifikasi kuisis yang telah kita susun, pertama ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada struktur teks deskripsi, yang kedua ada ciri kebahasaan, yang ketiga isi video, dan yang terakhir penggunaan kata sifat. Dengan kuisis, pembelajaran menjadi lebih seru karena siswa bisa bermain sambil belajar. Selain itu, kami juga membuat media pembelajaran berupa permainan ular tangga edukatif. Media ular tangga ini adalah hasil karya yang sudah kami buat sendiri untuk mendukung pembelajaran. Di dalam permainan ini terdapat kartu truth or dare yang berkaitan dengan teks deskripsi. Setiap pemain yang berhenti di kotak tertentu harus menjawab soal atau melakukan tantangan. Dalam permainan ini, siswa menjadi lebih aktif, semangat, dan tidak mudah bosan saat belajar. Lalu, adapun desain medianya, desain media ular tangga, ukurannya 2 meter x 2 meter. Lalu dimainkan di lantai kelas. Siswa menjadi pion manusia. Warnanya cerah dan menarik. Lalu peralatannya ada dadu besar, kartu truth, kartu dare, dan papan skor. Untuk selanjutnya, ada yang penasaran nggak gimana cara bermainnya? Cara bermainnya, yang pertama, untuk memulai permainan, semua pemain berada di luar kotak start. Pemain bermain secara bergiliran. Pemain harus mendapatkan angka 6 pada dadu terlebih dahulu agar bisa masuk dan mulai berjalan dari start. Jika pemain belum mendapatkan angka 6, maka pemain tetap berada di luar kotak start dan giliran berpindah ke pemain berikutnya. Nah, untuk menjalankan permainannya, setelah mendapatkan angka 6, pemain dapat mulai berjalan sesuai jumlah angka pada dadu. Permainan dilakukan secara bergiliran hingga mencapai kotak finish. Nah, adapun arti simbol pada papan. Yang pertama, jika pemain berhenti di kotak pada simbol bintang, berarti pemain mendapatkan tambahan poin. Lalu, jika pemain berhenti di kotak dengan simbol tanda tanya hijau, pemain harus mengambil kartu truth dan menjawab pertanyaan tentang materi teks deskripsi. Jika jawaban benar, pemain mendapat poin tambahan. Jika pemain berhenti pada simbol tanda tanya biru, pemain mengambil kartu dare dan melakukan tantangan. Jika berhasil, pemain mendapat poin tambahan. Jika pemain berhenti di simbol ular, maka pemain harus turun mengikuti arah ekor ular. Jika pemain berhenti pada simbol tangga, maka pemain naik mengikuti arah tangga. Pemain harus menjawab pertanyaan dalam batas waktu. Tidak boleh dibantu pemain lain
pemain harus bermain secara jujur dan sportif. Pemenang adalah pemain yang berhasil mencapai kotak finish dan memiliki poin terbanyak. Gimana? Seru kan permainannya? Dan inilah hasil media yang kita buat. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Sekian dari kelompok kami ucapkan Terima kasih.